Singapura, sebuah negara kota kecil namun mendominasi peringkat dunia. Apa rahasia di balik sistem yang efisien dan menghasilkan capaian akademik yang tinggi? Sistem pendidikan di Singapura diselenggarakan secara sentralistik oleh Ministry of Education atau MOE dan berlandaskan filosofi meritokrasi. Struktur bidang pendidikan dimulai dari kindergarten atau taman kanak-kanak yang dilakukan selama 3 tahun dan dilanjutkan ke primary education atau sekolah dasar yang dilakukan selama 6 tahun. Jenjang ini wajib dan diakhiri dengan ujian nasional yaitu PSLE Primary School Leaving Examination. Setelah mengikuti ujian akhir PSLE, siswa masuk ke secondary education, yaitu program pendidikan khusus dengan masa tempuh 4-5 tahun yang dikhususkan pada beberapa pilihan, sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan pada saat ujian PSLE. Yang pertama, ada Express yang ditempuh selama 4 tahun belajar, dan yang kedua ada Normal Akademik yang ditempuh selama 5 tahun belajar, dan yang terakhir ada Normal Technical yang ditempuh selama 4 tahun belajar tetapi langsung masuk ke Politeknik. Selanjutnya adalah Pre-University melalui Junior College selama 2 tahun, atau Millennial Institute selama 3 tahun, atau langsung ke Politeknik selama 3 tahun, yang menawarkan pendidikan vokasi teknik tinggi. Perencanaan diatur oleh MOE dengan visi jangka panjang yang koheren. Pilar utamanya adalah visi TSLM atau Thinking School Learning Nation yang bertujuan mengembangkan potensi siswa secara holistik. Selain struktur jenjang, pengorganisasian juga ditandai dengan kerangka Management School Excellence Model atau SAM yang memberikan otonomi struktur pada sekolah. Ada pula struktur karir guru yang terdefinisi jelas untuk mengoptimalkan keahlian. Pelaksanaan berfokus pada kualitas guru dilatih ketat di National Institute of Education, dan pengembangan profesional berkelanjutan adalah kewajiban. Implementasi pedagogi menggunakan kebijakan Rich-Less Learning Mode atau PLLM yang menekankan kedalaman pembelajaran dan kualitas interaksi, bukan kuantitas materi. Pengendalian menggunakan ujian beresiko tinggi seperti PSLE dan GCEO atau A-Level sebagai kontrol mutu eksternal dan akuntabilitas. Mutu internal diawasi melalui kerangka SAM. Sistem ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas SDM, serta menciptakan tenaga kerja yang terampil yang terserap industri. Namun ada tantangan. Sistem meritokrasi dan streaming menciptakan tekanan akademik yang tinggi, memicu stres dan kecemasan psikologi di kalangan pelajar. Kritik juga muncul karena adanya fokus yang terlalu berat pada akademik yang berpotensi membatasi pengembangan potensi holistik siswa. Indonesia menggunakan model desentralistik partisipatif, sangat berbeda dengan model geosentralistik mutu Singapura. Perbedaan geografis, skala populasi, dan filosofi dasar membuat sistem Singapura tidak dapat direplikasi secara utuh di Indonesia. Namun, Indonesia perlu mengadopsi elemen-elemen strategis secara parsial, seperti Investasi pada kualitas dan manajemen SDM guru yang ketat, mirip model National Institute of Education. Kedua, menetapkan visi jangka panjang yang konsisten dan independen dari siklus politik untuk stabilitas kebijakan. Ketiga, mengadopsi mekanisme kontrol mutu institusional yang komprehensif seperti kerangka SAM. keberhasilan Singapura terletak pada konsistensi jangka panjang dan investasi berkelanjutan pada kualitas guru. Tantangannya adalah menyeimbangkan efisiensi meritokrasi dengan kebutuhan siswa akan pembelajaran holistik dan kesejahteraan mental.